Saudara, ini tahun 2020. Ya, saya percaya sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan, ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Ini benar-benar tahun yang spesial. Bahkan saudara dan saya kalau mau ngalami yang seperti tahun ini, yaitu double, gak mungkin saudara. Karena nanti doublenya kan 21, saudara. Ya kan? Jadi gak mungkin lah. Ini tahun yang sangat-sangat spesial. Tuhan sangat berkata bahwa ini tahun kesepakatan. Ini benar-benar tahun di mana engkau dan aku bisa jalan bersama dengan Tuhan. Ini benar-benar tahun yang luar biasa. Bahkan saudara boleh percaya tidak percaya, setiap firman akan digenapi di tahun ini. Ini benar saudara. Saya sampai tanya pada Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Dan Tuhan cuma jawab satu, karena waktunya sudah sangat singkat. Ini benar-benar sangat singkat. Nah, kalau kita nangkep waktunya sudah sangat singkat, langsung saudara berpikir apa? Saya percaya saudara selalu langsung berpikir Maranatha. Betul kan? Ya kan? Tapi kita tidak pernah berpikir kapan kita dipanggil pulang. Yo. Yang kita pikirkan seringkali Maranatha. Yesus datang. Yesus ada di awan-awan. Aku naik. Aku bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sadar. Apakah kita sudah siap untuk kita dipanggil secara pribadi oleh Tuhan? Ayo, jawab di hatimu. Kalau hari ini Tuhan berkata, nak pulang yuk. Nak, yuk kumpul di surga. Siap atau tidak? Ini loh saudara. Kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Tetapi saya percaya, harusnya schedule Tuhan dalam tiap pribadi itu, sebelum dia pulang, pasti orang itu akan sampai pada puncak destiny. Ini. Sesungguhnya Tuhan gak inginkan engkau terpotong destinimu. Sedangkan setan itu suka sekali memotong destiny orang. Karena dia gak suka kalau kita di titik maksimal. Ini. Nah dia tahu manusia itu free will. Manusia itu bisa menentukan sendiri kapan dia pulang. Saudara jangan berpikir bahwa masa Pak itu baru saya alami. Singkat cerita, salah satu anak buah saya baru dipanggil pulang. Bahkan tadi pagi, tadi siang saya barusan khotbah di pemakaman. Saya tidak cerita banyak, tapi saya mau katakan detik-detik sebelum dia pulang. Saya bersama dengan istri daripada kekasih saya ini. Waduh, berdoa minta untuk dia tidak pulang. Minta, kami benar-benar bilang Tuhan tolong. Supaya dia kembali
Pada waktu saya ngadep Tuhan, saya bilang, Tuhan please, tolong sih, supaya ini pribadi ini sembuh. Tuhan berkata, nak, bukan aku yang menentukan. Ingat, setiap manusia itu free will. Setiap manusia bebas menentukan apa yang dia mau. Dan pada waktu itu Tuhan memandang kepada saudara atau kekasih saya ini. Saya sadar dan saya langsung ngadep ya ke dia, saudara. Sekarang saya bilang, Kak, balik. Semua masih membutuhkanmu. Balik, Kak. Ayo. Dan apa yang dia jawab? Dia bilang begini, kau tahu, di sini tuh enak. Di sini nggak ada penyakit. Di sini nggak ada susah. Sukacita enak sekali. Dan yang kedua dia berkata, aku dari dulu pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saat ini aku ketemu dengan dia. Saat ini aku bersama dengan dia. Ini kerinduanku. Dia ngomong begitu, saudara. Saya enggak usah dijawab bahwa dia bilang enggak mau, enggak usah. Saya tahu apa yang jawaban dia. Saya cuma bilang, ya sudah. Aku sukacita. Biarpun aku kehilangan. Karena aku tahu engkau sudah bersama dengan Tuhan. Dan tidak lama lagi dia dibawa pulang Tuhan. Di situ saya belajar lagi, saudara. Kita ini sungguh-sungguh diberi free will sama Tuhan. Saudara dan saya bisa menentukan apa yang terjadi di depanmu. Apa yang kau akan nikmati, apa yang akan kau alami. Juga engkau bisa menentukan kapan engkau mau pulang. Ini yang mengerikan. Dan manusia tidak sadar. Kalau setan senang sekali memotong destiny orang. Mulailah setan beracara dengan apa? Kejenuhan. Mulailah setan beracara dengan komplain, protes dengan Tuhan. Ini mulai. Ya. Banyak masalah datang. Wah, protes lagi dengan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Ya kalau menyalahkan mungkin tidak berani. Cuman terus penuh dengan pertanyaan mengapa dan mengapa. Hati-hati saudara. Dan mulailah setan itu bicara. Yang kadang-kadang kita tidak sadar. Sesuatu yang benar. Dia bilang di surga itu enak loh. Di surga itu wah tidak ada apa-apa yang membuat kesedihan. Loh. Jadi tanpa sadar akhirnya kita mengambil keputusan. Aku mau pulang. Saya mau kasih tahu. Hidup yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Satu kali sebelum saya khotbah, biasa saya menyembah Tuhan.
Dan pada waktu saya menyembah Tuhan, saya melihat satu penglihatan. Ini penglihatan yang benar-benar terjadi. Saya sementara berdiri di mimbar, saudara. Saya melihat sesuatu yang sangat jelas. Penglihatan itu hampir sama dengan apa yang saya dapat di kota ini. Tapi ini begitu jelas, yaitu apa? Dari satu buah sinar. Ya, dengar baik-baik. Dari satu buah sinar, tiba-tiba muncul itu miliaran jalan. Pada waktu saya lihat itu saya berkata, wow, ajaib sekali. Muncul, waduh, banyak sekali jalan. Miliaran bahkan saya katakan. Nah, pada waktu muncul seperti itu, terus Tuhan bilang, lihat ujungnya yuk. Saya dibawa, karena ujungnya itu jauh sekali. Dan pada waktu saya dibawa ke ujungnya, ternyata seluruh jalan itu kembali bersatu. Dan ujungnya surga. Saya bilang, maksudnya apa penglihatan ini? Dan Tuhan berkata, lihat lebih dalam lagi, lebih jeli lagi. Dan Tuhan bawa, nah sekarang mulai dari awal. Mulai dari sinar dan mulai terbuat yang namanya ribuan, jutaan, bahkan miliaran jalan itu. Dan saya lihat, ternyata setiap orang Tuhan kasih jalan masing-masing. Tuhan berkata, lihat nak, setiap pribadi dikasih satu jalan. Aku sudah siapkan. Bahkan aku akan jalan bersamanya. Karena firman-Ku juga berkata, tidak ada seorang pun yang diinginkan untuk binasa. Kalau mereka jalan di jalan yang aku sudah tetapkan, aku sudah siapkan. Tidak usah macam-macam. Ikuti saja step by step. Jalan bersama dengan aku. Ujungnya surga. Pada waktu itu Roh Kudus beri pengertian terus. Dan Roh Kudus berkata begini. Jadi, buat apa manusia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Tidak ada yang sama. Karena semua punya jalan masing-masing. Gak bisa untuk dibandingkan. Kalau itu cuma satu, mau dibandingkan bagaimana? Kecuali saya punya seperti lembaran ini. Ini banyak, karena bisa dibuat banyak. Nah, saya punya satu. Ibu Nani punya satu. Saudara punya satu. Kita bisa kumpul. Yuk bandingkan siapa yang lebih bagus. Punyaku ketekuk atau enggak? Nah, punyamu ada yang kecoret atau enggak? Ayo bandingkan siapa yang lebih bagus. Itu bisa. Karena barangnya banyak. Tapi kalau cuma barangnya satu, saudara mau bandingkan dengan siapa? Nah, ayo coba mengerti. Setiap manusia Tuhan sudah tetapkan untuk engkau menjadi seorang yang spesial, untuk menjadi seorang yang sangat dahsyat dan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Kalau kau ngerti ini, Tuhan bilang, nak, sudah tidak ada lagi perasaan iri. Kenapa dia diberkati, aku kok tidak? Loh, lah ya memang beda, jalannya beda.
Bahkan suami istri pun sendiri, saudara. Saya mau katakan. Pak Yusak selalu berkata, enggak gandeng-gandengan ya ke surga. Saya baru ngerti kata-kata itu. Memang suami istri dua jadi satu. Tapi untuk ke surga sendiri-sendiri. Karena Tuhan sudah tetapkan, sudah sediakan jalannya. Ini loh saudara. Nah, saudara ngerti enggak saat ini? Sejak saya ngerti perkara ini, saya enggak memusingkan. Saya enggak mau iri. Saya enggak mau banding-bandingkan diri saya. Saya mau fokus pada Tuhan. Dan saya mau selesaikan destiny saya bersama dengan Tuhan. Mau orang lain ngomongin, mau orang lain menghakimi, aku enggak pusing. Karena aku tahu aku punya jalan yang Tuhan sudah sediakan. Ini loh saudara. Nah tahun ini kenapa kok barusan dibongkar secara utuh? Karena Tuhan bilang, ini tahun aku mau jalan bersama dengan anak-anakku. Di jalan yang Tuhan sudah siapkan, kalau engkau jalan dengan Tuhan, maka engkau akan nikmati yang namanya firman berkata, dari kemuliaan menuju pada kemuliaan, menuju pada kemuliaan. Karena kita jalan dengan Tuhan. Ini loh saudara. Sesuatu pelajaran mungkin ini saudara sudah banyak kali dengar. Saudara sudah ngerti bahkan. Tapi pertanyaan yang hari ini Tuhan tanyakan. Sudahkah kita semua tiap pribadi ada di jalanmu masing-masing? Tuhan tanya. Tuhan tanya. Jangan bilang, oh Pak aku penuh dengan pelayanan. Oh Pak aku ikut terus setiap hari. Pokoknya doa pagi apapun. Oh Pak itu yang aku kerjakan. Hati-hati. Itu semua baik. Itu semua baik. Tapi jangan lakukan itu dari hal engkau rutinitas. Nah ini masalahnya. Kalau kau lakukan secara rutinitas terus, sesungguhnya engkau lakukan tidak dengan passion. Engkau lakukan tidak dengan cinta. Tapi dengan kebiasaan. Ayo jujur. Periksa hatimu. Cintamu mbak Tuhan. Masih berkobar-kobar enggak? Ayo. Ini ya, kan anak yang pelayanan. Ayo jujur. Kita koreksi hati kita lah. Kalau mau hari Selasa, apa yang ada di hatimu? Semangat. Karena apa? Aku senang pelayanan. Karena aku ketemu Tuhan. Aku senang pelayanan. Kenapa? Karena aku mau dekat dengan Tuhan. Ketemulah dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Atau biasa-biasa saja. Atau bahkan mungkin berkata, aduh sudah Selasa lagi. Nah, ayo saudara. Coba kita koreksi. Seringkali sejujurnya kita sudah bangga dengan apa yang menjadi kedudukan kita. Apa yang kita sudah dapat. Hati-hati lo ya. Kenyamanan. Itu akan membuat saudara keluar dari jalur Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan yang mengerikan. Yang membuat kita harus waspada. Saudara pernah baca kan?
Di dalam firman itu dikatakan, aku bernubuat demi nama Yesus. Aku mengusir setan demi nama Yesus. Bahkan banyak mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi dikatakan di dalam firman itu, Yesus berterus terang. Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Saya berdoa supaya saudara tidak mengalami yang seperti itu. Ini bukan saya ngobrol dan saya bicara, ini ada firmannya semua saudara. Mungkin saudara bertanya, kok bisa Pak? Loh buktinya kalau Tuhan tidak menyertai, kenapa dia bisa buat mujizat? Kalau Tuhan tidak menyertai, kenapa dia bisa ngusir setan? Ya bisa. Sebenarnya setan itu takut kok di kita kok. Sebenarnya secara alam roh yang terjadi, karena di dalam kita ada Yesus Kristus, di dalam kita ada Tuhan, kita jalan kemanapun, setan lihat dari jauh juga sudah pergi. Tetapi manusia saja yang sudah dari awal, aduh ngeri ya, aduh takut ya, di situ ada setan, di situ ada setan. Dan setan tahu, karena engkau takut. Tapi kalau engkau tidak takut dan kau tahu, ada yang sesuatu lebih besar dari yang di dunia ini. Aku punya Yesus, kemanapun kau pergi, tidak usah takut. Dengar baik-baik ya. Jangan bilang bahwa setan hanya ada di kuburan. Di gereja paling banyak setan. Saya mau kasih tahu. Di tempat ini kalau kalian tidak beresin, tidak usir, tidak waspada juga masuk. Karena setan itu spirit. Saudara itu jangan dibodohi. Nih ya saya mau kasih tahu. Kalau saudara ngomong, di situ ada setan, di situ ada setan, dan ribuan orang ngomong ada setan, muncullah si setan itu di situ. Itu sesuatu yang diciptakan dari perkataan orang. Saya mau katakanlah, saya tidak mau ajarkan itu perkara itu hari ini, tapi saya mau bahas sedikit. Sesuatu yang dimunculkan dari perkataan manusia. Ngerti nah saudara? Jadi saudara harus ngerti. Kita ini sebenarnya adalah sesuatu yang sempurna. Ciptaan yang sempurna. Bahkan Bapa di surga sampai hari ini masih mencipta. Dan manusia pun sebenarnya bisa untuk mencipta. Karena firman-Nya bilang, kita serupa dan segambar dengan Dia. Ini yang saudara dan saya harus ngerti. Lah, hari-hari ini Tuhan berkata, nak, jalan satu-satunya untuk engkau ada di jalan yang aku sudah siapkan adalah bukan hanya Yesus ada di dalam kita, tapi kita harus di dalam Dia. Baca di dalam Yohanes pasal 15. Yuk, Yohanes 15. Hari ini Tuhan pengen saudara dan saya ngerti perkara ini. Ya, karena ini sangat penting. Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ini bicara tentang sesuatu ya kerajaan surga sebenarnya. Dan sesuatu yang terjadi di dunia. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nih. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Saya akan bacakan satu kali lagi ayat ini. Saudara kita semua ngerti, ya? Ayo coba baca dan dimengerti. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Mulai terbuka. Hari ini coba renungkan kehidupan saudara dan saya juga merenungkan kehidupan saya. Kenapa kita tidak berbuah? Apa arti berbuah? Sesuatu yang keluar, sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang menyenangkan hati kita. Mungkin keinginan-keinginan kita. Mungkin janji-janji Tuhan. Kok tidak atau belum tergenapi ya? Ini jawabannya. Karena saudara dan saya seringkali didapati tidak di dalam Tuhan. Nah ini loh saudara. Tapi kalau saya ngomong dengan secara belak-belakan, saudara tidak di dalam Tuhan. Waduh, pasti berontak, pasti komplain, pasti berkata, seenaknya aja ngomong. Padahal saudara, seringkali kita tidak sadar loh, kita keluar daripada jalur itu. Nih ya, saya berdoa supaya saudara ngerti. Kalau seseorang berkata, Tuhan Yesus, tinggallah di dalam Aku. Saya percaya Yesus masuk. Dan Yesus bukan pribadi yang gini, masuk, toto keluar. Masuk lagi, keluar lagi. Enggak. Sekali kita panggil dia akan tetap ada dalam hati kita. Amin. Ya, ngerti ya? Oke? Sekarang ini sampai tingkat ini ngerti ya? Bukti membuktikan. Orang yang seperti ini masih bisa berbuat dosa. Betul? Orang seperti ini masih bisa bunuh orang. Orang seperti ini masih bisa merampok orang. Orang seperti ini masih bisa berzina. Mulai terbuka. Gunanya Tuhan berkata, tinggal di dalam Aku. Ini yang Tuhan buka. Sedangkan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, nih seperti ini. Air ini tinggal di dalam gelas plastik. Betul? Benar? Kalau gelas plastiknya ini hitam, airnya kelihatan enggak? Enggak kan? Yang kelihatan apa? Ya gelas plastiknya, betul? Kehidupan manusia yang katanya anaknya Yesus. Yang kelihatan siapa? Berani ngomong, Yesus. Ayo, berani ngomong? Yang dimunculkan, yang semua lihat adalah Yesus. Berani? Kenapa? Karena banyak yang hanya Yesus ada di dalamnya. Bisa nangkep?
Kalau Yesus ada di dalamnya, ya masih bisa berbuat dosa. Tapi kalau saudara dan saya ada di dalam Yesus, sebenarnya gak bisa berbuat dosa. Bahkan kalau istilahnya ya, terus terang, ini tak pukul. Yang di dalamnya gak ngerasa sakit kok. Sekarang, kalau saudara disakiti hati, saudara dijahati, dipukul, saudara masih merasa sakit dah hatimu? Ayo jujur, saudara mungkin jawabnya gini, tapi Pak, aku manusia. Lah ya itu, dengan perkataanmu, berarti engkau berkata, aku tidak di dalam Tuhan. Seseorang yang ngerti kebenaran ini, dan seseorang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan, hatinya tidak akan sakit, hatinya dipulihkan, tidak akan punya kepahitan hati. Saudara mungkin berkata, waduh kok bisa Pak? Bisa, saya pernah ngalami. Pada waktu itu, saya saksikan ini benar-benar terjadi. Saya masuk pengasingan 7 hari. Ketemu Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, dapatkan satu penglihatan, pokoknya dahsyat saudara. 7 hari pengasingan. Pada waktu keluar, berubah semuanya. Jujur, teman-teman saya ngomong, kamu ya diomongin orang gini-gini, kamu difitnah, kamu di apa? Hati saya tidak sakit. Saya sampai berkata, oh kasihan ya orang itu ya. Dia nangkep salah tentang aku. Loh kok bisa gitu ya? Saya sendiri bingung. Saya sendiri berkata, loh kok bisa ya pikiranku kayak gitu ya? Itu yang di dalam Filipi 2 dikatakan, pikiran Kristus menjadi satu dengan kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Saudara bilang berkata, gak mungkin Pak. Sekali lagi saya katakan, ucapan kita itu yang terjadi. Karena free will itu. Mulailah saat ini berucap yang positif. Mulailah saat ini engkau berkata yang positif. Maka itu semua akan terjadi dalam hidupmu. Saya tidak ngerti kalau ini sudah dibahas dan dibuka sama Pak Yusa. Saya tidak ngerti pada waktu beliau khotbah tentang ini. Hari ini saya baru ngerti. Hari-hari ini saya baru ngerti. Bahwa benar-benar. Selalu Pak Yusa berkata kan, aku ini hamba. Aku ini gak ada apa-apanya. Aku gak ada gunanya tanpa Kristus. Ini maksudnya. Kita harus sadar, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan mengcover kita secara utuh. Manusia boleh berbuat apapun, kita tidak akan terkena. Tetap kita akan lurus dan fokus pada Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan menyelesaikan destininya dengan kuat. Dan akan jadi bintang-bintangnya Tuhan. Jadi untuk jadi bintangnya Tuhan, itu adalah keputusan dari tiap pribadi. Bukan Tuhan. Saudara. Kenapa saya berani katakan seperti ini juga? Karena Tuhan berkata, semua sudah tersedia nak. Engkau boleh melangkah dan ambil. Karena semua tersedia. Apapun sebenarnya yang menjadi keinginan dan kesukaan manusia, Tuhan siapkan. Karena Tuhan tahu saudara adalah seorang yang spesial di hadapan Tuhan.
Kalau saudara tidak spesial, buat apa Yesus turun ke dunia dan sampai meninggal di kayu salib? Karena Tuhan senang kalau kita berbahagia. Karena Tuhan senang kalau kita tuh sukacita. Karena Tuhan suka kalau saudara dan saya menikmati ciptaan, tetapi di dalam kekudusan. Ada orang tanya pada saya, Pak, nanti kalau saya dekat sama Tuhan, saya benar-benar cinta Tuhan, berarti saya sudah tidak boleh lagi nonton bioskop. Loh, buat apa tanya seperti itu? Itu berarti kau nggak ngerti. Perkara nonton boleh atau tidak, itu tidak akan membuat itu menjadi, aduh, tidak boleh ya. Kenapa? Karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan, dan itu kalau engkau benar-benar tinggal di dalam Tuhan, dengan sendirinya, nanti apa yang kau pikirkan, apa yang kau sukai, itu adalah kesukaan Tuhan. Kita bisa seirama dengan Tuhan dengan sendirinya. Benar saudara, ini saya alami. Saya enggak khotbah, cuman khotbah karena ini teori. Enggak, ini yang aku alami. Saya senang sesuatu. Contoh, saya ini anak Harley. Sampai hari ini saya punya Harley, saudara. Dan saya senang akan Harley Davidson itu. Saya kalau naik itu, waduh, istilahnya dunia milik saya sendiri lah istilahnya. Ya. Karena ya memang senang gitu loh saudara. Tapi pada waktu saya dekat dengan Tuhan, saya dekat dengan Tuhan. Saya tidak perlu tengang-tengking hidup saya. Tapi saya bisa berkata, betul saya suka Harley. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah Tuhan. Istilahnya Tuhan bilang, nak Harley-mu kasihin orang itu. Tak kasih saudara. Dulu yang gak bisa. Itu kesenangan saya. Sekarang bisa. Tuhan bilang kasih nak. Tak kasih Misalnya Tuhan minta itu. Tidak ada keterikatan. Jadi makin engkau sadar dan makin engkau ada di dalam Tuhan, maka engkau akan hampir serupa dengan Dia. Tapi ingat, kita tidak akan sama dengan Dia. Kenapa? Karena Dia Tuhan, kita bukan Tuhan, saudara. Tapi kita menuju seirama, sepikir dengan Tuhan kita. Ini yang Tuhan pengen. Saudara dan saya bisa menikmati apapun di tahun ini. Makanya saya berkata, ya kalau memang sudah waktunya pulang, ya pulang. Ya, tapi kalau belum waktunya pulang, jangan mau dipotong sama setan. Ya, karena tahun ini tahun yang luar biasa. Tahun ini akan tahun yang menjadikan apa yang menjadi impianmu akan terjadi. Apa yang Tuhan sudah sabdakan, Tuhan janjikan, Tuhan kasih dengan yang namanya nubuatan, dan kau terima, dan kau dengar, itu semua akan Dia genapi tahun ini. Ayolah saudara, tinggal di dalam Tuhan. Ini kuncinya. Bahkan dikatakan kalau engkau tidak tinggal di dalam Tuhan, engkau tidak akan mungkin berbuah. Nah ini loh saudara, ya. Jadi mengertilah. Jangan mau ditipu setan. Dan jangan ngomong gini, aku mau. Tidak bisa. Ini harus bertindak. Karena untuk kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus do something. Lakukan sesuatu. Apa? Tanggalkan, potong ego, dagingmu. Ini paksakan untuk ikut dalam ketaatan.
apa yang Tuhan suruh kita lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita yang harus berusaha, saudara. Makanya saya setuju dengan kakak saya. Dia berkata, harus kerja keras. Yes. Tapi kerja kerasnya apa? Kerja kerasnya itu apa? Potong dagingmu, potong gengsimu. Itu kerja keras sekali, saudara. Karena apa? Daging tidak akan senang yang namanya proses. Daging tidak akan senang yang namanya apa? Dikerat. Tapi kita harus. Bahkan saya berani katakan, tahun ini kan 2020. 2-0. Nolnya itu saudara dan saya. Harus. Terus saudara berkata, sampai berapa banyak Pak? Tergantung saudara, mau nolnya berapa. Karena apa? Bilangan di depannya 2, saudara. Tangkap. Kalau nolnya 6 jadi berapa? 2 juta. Kalau nolnya 9 jadi 2M. Betul gak? Nah, sudah selanjutnya dilanjutkan saja. Tapi kalau saudara puas dengan nolnya 1, ya cuma 20. Nah, itu loh saudara. Ayo, hari ini biarlah saudara dan saya mengerti dengan sungguh. Bukan hanya Yesus ada di dalam kita, tapi kita harus ada di dalam Yesus. Benar-benar. Kalau kau ngerti perkara ini, hidupmu akan berubah 100%. Enak saudara, enak. Karena apa? Semua tersedia. Tuhan ngomong apa, lakukan. Tahu-tahu berkat datang. Tuhan ngomong apa, lakukan. Semuanya jadi. Karena jalur itu sudah ada. Dan Tuhan mau jalan dengan kita. Nggak usah lihat orang lain. Nggak usah. Kok diberkati ya, aku enggak. Semua punya jalannya sendiri-sendiri. Semua akan menuju yang namanya surga. Ya, mulai hari ini stop menghakimi orang. Stop membanding-bandingkan. Dan hari ini mari kita berusaha tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa. Jesus, kiharabaya sikara. Bapa, hamba sudah sampaikan isi hatimu. Mari Tuhan. Mari Roh Kudus. Mari berbicara Roh Kudus lebih lagi. Berikan supaya kami ngerti dengan benar. Kemenangan sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengerti apa yang dikatakan di firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena semua sudah tersedia. Karena semua sudah Kau siapkan untuk kami. Kau sudah bayar dengan lunas. Makanya Engkau berkata, tinggallah di dalam Aku. Mari Roh Kudus terus bicara, terus bicara. Terus bicara. Hari ini Tuhan pengen untuk kita mengerti. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu sukacita. Tidak ada rancangan sakit penyakit. Tidak ada rancangan kegagalan. Tidak ada rancangan kehancuran. Pokoknya yang jelek-jelek itu Tuhan tidak pernah merencanakan.
Tapi dia selalu merencanakan sesuatu yang baik. Jangan mau ditipu setan. Hari ini engkau harus bebas dari setiap belenggu. Tuhan sudah bayar lunas. Dan kita anak-anaknya jangan mau untuk memasukkan diri pada seseorang yang terikat lagi. Firman Tuhan berkata setiap kutuk sudah terlepas dan sudah dihancurkan. Makasih Tuhan. Hamba berdoa supaya anak-anakmu bisa nangkap semua dengan baik. Karena kalau mereka menangkap, ini waktunya hidup penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Bapak. Oh kayasa karena maya siki parada kayas. Hiarada bayas shikarada boyas sakarada bayas sikarada bayas.